Surabaya, ibu kota dari Jawa Timur yang dijuluki sebagai kota pahlawan. Aku Agnes, salah satu mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang merupakan perguruan tinggi swasta unggulan di Jawa Timur yang memiliki moto Non Scholae Sed Vitae Decimus, yang artinya kita belajar bukan hanya semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kehidupan. Loh, kok alun-alun Blora? Ya, aku berasal dari Kabupaten Blora, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini, aku mau ngajakin kalian buat jalan-jalan di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora terletak sekitar 170 km di sebelah barat kota Surabaya, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, dan merupakan perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Blora adalah kabupaten yang tenang, damai, dan asri. Bahkan, di Blora belum pernah terjadi yang namanya kemacetan. Yuk kita awali pagi ini dengan menikmati asrinya kota Blora. Meskipun sebagian besar lahan kota Blora didominasi hutan jati, namun mata pencaharian utama masyarakat Blora adalah petani. Tengok saja pemandangan asri sawah menuju Bukit Pencu ini. Ya, kali ini aku akan menuju Bukit Pencu. Bukit indah yang berada di Kecamatan Bogorejo ini menyajikan pemandangan asri dari ketinggian. Lihat saja, begitu nyaman kan? Indah memang. Karena keindahan dan keasrian alam inilah, Bukit Pencu menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Blora. Tidak hanya dari Blora saja, tetapi pengunjung Bukit Pencu ini juga datang dari berbagai daerah, seperti Rembang, Purwodadi. Ada pula yang datang dari Jakarta loh. Akses jalan yang begitu menantang, penuh dengan bebatuan, jalanan yang terjal, pastinya mematahkan semangatku. Tapi tidak, nyatanya aku bisa sampai di puncak bukit itu. Bukit Pencu ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Blora dengan Kabupaten Rembang. Nah, yang putih-putih itu adalah pertambangan kapur yang biasa digunakan untuk bahan bangunan.
Sudah dulu ya, kita turun, kita lanjut ke destinasi wisata berikutnya. Tahukah kalian bahwa Blora dijuluki sebagai kota minyak? Yap, di Blora terdapat sekitar 276 titik sumur minyak yang tersebar di 3 wilayah, yaitu di Lapangan Ledok, Lapangan Semanggi, dan Lapangan Tambi Nanas. Nah, kali ini aku akan berkunjung ke Lapangan Semanggi. Mayoritas sumur tua yang ada di Blora terletak di tengah-tengah hutan jati. Untuk akses ke Semanggi sendiri butuh waktu sekitar 1 jam dari pusat Kabupaten Blora. Dan untuk menuju ke sumur tuanya butuh waktu 30 menit dari jalan raya memasuki hutan jati menuju ke lokasi. Di Lapangan Semanggi ini terdapat sekitar 80 titik sumur tua. Sumur tua ini sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Konon katanya, pada saat kolonial Belanda ingin mencari sumber air dengan menggali tanah, ternyata yang tersembur bukanlah air murni, tetapi yang tersembur adalah air yang bercampur dengan lumpur dan minyak. Minyak bumi yang dihasilkan dari pertambangan ini nantinya bisa diekspor ke luar negeri ataupun bisa juga dijadikan sebagai bahan bakar motor dan LPG. Selain terdapat kilang pertambangan minyak bumi, di Lapangan Semanggi ini juga ada pengolahan minyak bumi yang disebut dengan proses destilasi atau proses pemurnian minyak bumi. Selain sumur tua, di Blora juga ada kereta tua. Kereta tua ini bernama Ruston. Nah, kereta ini asli dari Belanda dan sudah beroperasi sejak tahun 1920-an. Pada zaman dahulu, kereta ini digunakan untuk mengangkut kayu jati dari hutan-hutan jati. Sekarang kita akan menuju ke Stadium Seni dan Budaya Tirtonadi. Nah, Stadium Seni dan Budaya Tirtonadi ini terletak di pusat Kabupaten Blora, tepatnya di Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora. Stadium Seni dan Budaya ini dibangun pada tahun 2017. Nah, biasanya di stadium ini setiap malam Jumat Pon ada pagelaran wayangan, tayub, barongan, ataupun ketoprak. Tapi saat pandemi seperti ini, kegiatan itu libur. Bentuk dari stadium ini menyerupai wayang yang di dalamnya terdapat pohon jati dan barongan sebagai ikon Kabupaten Blora. Di sebelah panggung pagelaran terdapat sebuah pendopo yang digunakan untuk tempat beristirahat. Pada dinding luar stadium ini terdapat relief-relief yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat Blora sejak zaman dahulu sampai dengan zaman yang sekarang ini.
Selain terdapat panggung pagelaran, di Stadium Seni dan Budaya Tirtonadi ini juga terdapat beberapa hewan. Nah, bagi kalian yang ingin mengunjungi Stadium Seni dan Budaya Tirtonadi dan melihat pemandangan serta keaslian yang ada di sana, silakan langsung datang dan gratis. Nah, ini adalah pagelaran yang biasa dilakukan setiap malam Jumat Pon. Apa ini? Ini merupakan kesenian barongan. Barongan sendiri merupakan suatu perlengkapan kesenian barong yang dibuat menyerupai singo barong atau singa besar sebagai penguasa hutan angker. Tokoh Singo Barong dalam cerita barongan disebut dengan Gembong Amijoyo, yang berarti harimau besar yang berkuasa. Di dalam penyajian barongan, Singo Barong merupakan tokoh yang utama, tetapi ia tidak dapat dipisahkan dari teman-temannya yang lain seperti Bujang Ganong ataupun Genderuwo.